kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak kesepakatan kelas itu apa atau keyakinan kelas itu apa? Hah? Tahu nggak? Pernah nggak? Di kelas sebelumnya pernah nggak? Belum pernah ya. Atau kalian pernah nggak mendengar peraturan? Pernah. Kalau peraturan itu biasanya seperti apa contohnya? Apa? Oh, misalnya jagalah kebersihan, gitu ya bisa. Nah, kalau sekarang itu kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kita sama-sama membuatnya untuk kita sepakati dan jalankan di kelas, gitu ya. Hari ini Ibu akan bagikan kertas, nanti kamu tulis. Kamu punya impian nggak kelas yang seperti apa di kelas ini? Ya. Silakan tulis kamu impian kelasnya mau seperti apa misalnya. Bu, saya impiannya pengen kelas yang menyenangkan misalnya. Bu, saya pengen kelas yang kompak misalnya. Silakan kalian tulis di kertas yang akan nanti Ibu bagikan. Tulis sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ya, silakan. Gak usah kasih nama, gak usah. Langsung aja.
Ya, yang dipastikan dulu. Nah, sip. Lanjut. Lanjutnya. Ayo. Bisa bukanya? Stop, ya. Yuk. Stop. Masuk tempel. Stop, turun. Di sini. Boleh di bawahnya. Nah, itu ada betul. Sip, lanjut. Nah, terus lanjutkan. Iya. Gak apa-apa. Ya, silakan. Tinggi ya sebelah. Itu masih kosong. Yang tinggi, nah, Fahri sebelah. Nah, sip. Tuh. Oh, kalau yang sudah duduk kembali. Sip. Tidak ada yang salah ya semuanya. Nah, lanjut. Oh, Dika, silakan. Lanjut. Iya, bagus. Sudah? Semuanya sudah? Coba lihat ke depan. Kelas impian yang kalian harapkan, ya. Lihat. Yang pertama ada yang bilang kelasnya yang kompak dalam hal apapun, jadi kompak gitu ya. Kemudian kelas yang saling menghargai, pengen kelas yang bersih, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian saling menghargai, kelas selalu bersih, kelas yang kompak, pengen kelas yang menyenangkan, jagalah kebersihan, pengen kelas yang bersih, jangan makan ketika belajar, jangan jaga barang di kelas, kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian ini ada lagi, ingin bersih, jagalah kebersihan kelas, pengen jangan tidur ketika jam belajar. Betul. Kelas bersih dan wangi, ingin bersih, jangan makan ketika belajar, tepat waktu ke sekolah, ingin kelas selalu bersih, ingin kelas
kalau kompak itu kita harus apa coba? Supaya kita kompak dalam hal apapun di kelas. Kerja sama, betul. Jadi kita harus kerja sama. Kerja sama. Sepakat kerja sama? Sepakat. Kita tempel kerja sama ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan sudah, kerja sama sudah. Kemudian di sini ada jangan makan ketika belajar. Kemudian ada datang tepat waktu. Itu masuknya ke mana ya? Disiplin. Disiplin, bagus. Kita sepakati. Disiplin. Sepakat yang lain? Sepakat. Disiplin. Selanjutnya di sini ada lagi kelas yang saling menghargai. Setuju nggak? Setuju. Menghargai sesama teman, saling menyayangi. Setuju nggak? Setuju. Kita tulis saling menghargai. Kita tempel. Nah, ada lagi yang belum tertulis. Apa ya? Menyenangkan pengen kelas yang menyenangkan. Berarti kalau menyenangkan kita di kelas harus apa? Supaya kelas jadi menyenangkan, hidup gitu. Nanti kita harus belajar apa? Aktif ya. Belajarnya juga harus aktif, kreatif, berarti belajar aktif. Kita belajar. Nah, di sini ada keyakinan kelas 5. Nah, kita bacakan. Yang pertama menjaga kebersihan. Yang kedua kerja sama. Yang ketiga disiplin. Yang keempat saling menghargai. Yang kelima belajar aktif. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak selain 5 ini? Cukup? Cukup. Kalau begitu dari 5 keyakinan kelas siap untuk kita sepakati? Siap. Siap untuk kita laksanakan? Siap. Baik-baik. Dengan begitu, Ibu harus punya bukti bahwa kalian akan menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, silakan kalian tanda tangan di bawah sini. Satu orang satu membubuhkan tanda tangan di depan. Silakan bawa alat tulisnya. Silakan. Sok, tanda tangan di sini ke depan. Mari kita buat bersama. Di sini. Oh, boleh dikasih nama bawahnya, boleh enggak tidak apa-apa. Tanda tangan. Boleh pakai nama. Yang besar, untuk asa-asa. Nah, lanjut, yang kita dulu.
Sakit aja. 1.4 Diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 ini untuk melakukan aksi nyata. Mudah-mudahan ilmu yang saya akan sampaikan bisa bermanfaat bagi ibu semuanya.
basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, ibu-ibu dimohon untuk berdiri. Ibu-ibu semuanya, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu ya. Bisa dilihat di depan. Ibu, saya mau bertanya terlebih dahulu ya. Apakah Ibu setuju memberikan hukuman terhadap murid kita itu merupakan mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Yang sekarang kita bisa lihat dari materi selanjutnya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki berbagai filosofi pendidikan ya. Di antaranya pendidikan adalah menuntun, di mana menuntun itu segala kodrat yang ada pada diri anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan merupakan menghamba pada murid. Menghamba di sini bukan berarti kita segala sesuatu mengikuti anak ya, tetapi ya, menghamba di sini pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga, bahwa guru bagaikan petani, di mana sekolah ibarat lahan, murid ibarat benih, dan petani berperan menuntun tumbuhnya benih-benih dan merawatnya dengan sabar. Jadi kita sebagai petani, siswanya sebagai benih. Benih itu berbagai macam beragam ya, karakternya beragam. Bagaimana kita menuntun benih-benih itu agar menjadi subur. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga tumbuh menjadi sebuah karakter. Jadi kebudayaan positif ini bisa tercipta di lingkungan sekolah kita karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Ya. Kemudian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terjadi dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama dengan berbagai pihak agar murid
dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dari kita sebagai warga sekolah, sebagai guru harus saling mendukung, berkolaborasi dengan guru yang lainnya agar tercipta budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada perubahan, ada disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama perubahan paradigma, yang kedua makna kata disiplin, yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma di situ ada stimulus, respon, kemudian teori kontrol. Di mana di bagian stimulus respon di situ ada realitas atau kebutuhan kita sama, bahwa menurut stimulus respon itu kebutuhan kita itu sama. Tetapi menurut teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama kalau menurut stimulus respon. Kemudian kalau menurut teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar menjadi pandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi ketika teori kontrol disebutkan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak? Terkadang kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Kemudian untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi sebenarnya tidak ada salah dan menang, tetapi bagaimana kita berpikir menang-menang untuk memperbaiki kesalahan yang akan datang. Selanjutnya, di sini ada kata makna disiplin. Apa sih itu disiplin? Nah, disiplin ternyata berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi belajar untuk memperbaiki terus untuk belajar supaya lebih baik, ya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari siswa-siswa Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensi menuju tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah dirubah menjadi suatu yang telah kita lakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Kemudian yang selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Di mana nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya tata krama, sopan santun, itu ada nilai kebajikan yang diakui secara universal. Jadi saya dan semua orang mengakuinya bahwa itu adalah hal positif. Berarti nilai-nilai kebajikannya itu bersifat universal. Di mana nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan ataupun yang dilakukan murid pasti memiliki tujuan, ya. Kemudian yang selanjutnya, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti telah didengungkan ya pada pembelajaran kurikulum merdeka bahwa kita
memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, coba profil pelajar Pancasila itu ada berapa ya? Nah, di situ ada apa saja? Kreatif, apalagi? Mandiri, apalagi? Bergotong royong, apalagi Bu? Bernarasi, kemudian berkebinekaan global, dan terakhir beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita biasakan kepada murid-murid kita di sekolah agar tercipta budaya positif, ya. Bentuk selanjutnya, nah, dari tadi ya saya berbicara terus jadi monoton. Nah, sekarang ibu semuanya kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar tidak jenuh, gitu ya. Silakan ibu semuanya dimohon berdiri untuk mengikuti ice breaking terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Gimana sekarang sudah ada relax ya? Nah, karena ice breaking sudah, kita lanjutkan materi ya. Selanjutnya motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada motivasi, hukuman, penghargaan. Yang pertama motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 3 pada perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita menghindari. Ada motivasi misalnya datang tepat waktu gitu ya. Datang tepat waktu. Karena datang tepat waktu itu karena untuk menghindari hukuman gitu ya. Nah, itu adalah motivasi yang pertama. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, ada guru atau siswa sekalipun datang pagi-pagi tapi dengan tujuan ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya, ingin dipuji gitu ya. Itu adalah salah satu motivasi perilaku manusia gitu ya. Saya mah datang pagi-pagi itu karena ibu kan suka kasih hadiah atau ibu kan suka muji saya gitu ya. Itu. Tetapi yang ketiga di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Kalau yang tadi untuk menghindari ketidaknyamanan
itu dari ekstrinsik gitu ya, dari motivasinya dari luar, dari orang lain, karena pengen penghargaan, karena tidak menghindari hukuman, itu kan pengaruhnya dari orang gitu ya. Nah, kalau untuk yang ketiga ini itu datangnya dari diri sendiri. Mau orang lain siap, mau orang lain tidak masuk atau bagaimanapun, kita sudah memiliki tanggung jawab, motivasi dalam diri. Saya ini adalah tanggung jawab saya datang ke sekolah pagi misalnya. Ini adalah tanggung jawab saya, tidak terpengaruh dari pengaruh luar, gitu ya. Itu datang sendiri karena memang tanggung jawab saya. Ini adalah tugas saya. Nah, ini adalah motivasi yang harus kita tanamkan pada diri kita, gitu ya. Motivasi tanpa apapun, embel-embel apapun, kita menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Yang selanjutnya, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, ibu-ibu, ada di sini nih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru dan ini adalah termasuk hukuman atau konsekuensi menurut ibu-ibu di sini ya. Di sini ada, sebelum itu ya, tahu nggak hukuman itu seperti apa ibu menurut ibu? Hukuman itu misalnya berupa apa? Fisika atau verbalkah atau dua-duanya? Bisa semuanya, ya betul. Nah, di sini kita lihat ya tindakan yang dilakukan oleh guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut ibu-ibu? Hukuman. Nanti kita lihat ya, betul atau salah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul gak ya? Nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, kalau ini hukuman atau konsekuensi? Coba lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Coba lihat, kita lihat. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalau ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Kemudian selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba betul atau tidak ya? Nah, ternyata betul ya. Yang pertama hukuman 100 kali di dalam menulis ya, saya tidak akan terlambat lagi. Itu ternyata hukuman. Kemudian yang kedua juga hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Berarti kalau hukuman itu bersifat apa ya? Jadi memaksa gitu ya, betul, memaksa. Betul. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini ada penghargaan. Apakah ibu-ibu di sini pernah tidak memberikan penghargaan di kelasnya bagi misalnya siswa yang lebih cepat nulis terlebih dahulu atau siswa yang paling rajin? Pernah misalnya memberi bintang atau memberi hadiah apapun? Pernah tidak? Pernah, ya betul. Pernah. Apakah itu baik? Tidak sebenarnya. Baik. Nah, di sini ini penghargaan ini pengaruhnya itu yang pertama jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau jangka pendeknya berarti anak-anak itu termotivasi ya, semakin termotivasi untuk belajar. Kemudian jangka panjangnya juga sama sebenarnya, tetapi kadang-kadang dengan terus memberikan
penghargaan, siswa itu akan merasa bosan. Si ibu mah bintang deui, bosan atuh Bu misalnya. Si ibu mah apa sih? Dikasih permen pasti gitu ya. Jadi ada waktu limitnya. Jadi tidak konsisten gitu ya, tidak walaupun jangka panjang, tapi jangka panjang itu menimbulkan rasa jenuh pada diri siswa. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, ya, tidak efektif karena sudah sih kata deui nu beunang lagi pasti nu pintar deui gitu ya, tidak menyeluruh gitu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, di mana misalnya teman sebangku yang satu aktif, yang satu tidak misalnya. Ada pasti maneh wae, jadi we hubungan jeung maneh misalnya. Nah, itu kan akan merusak hubungan antar teman. Jadi siswa merasa sirik atau jadi minder terhadap penghargaan yang diberikan oleh guru. Nah, kamu terus yang dikasih, saya maaf gak bisa gitu. Jadi merasa minder, akhirnya dia hubungan dengan temannya jadi kurang baik gitu ya, merubah hubungan mereka. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Iya, kadang-kadang pasti dong didinya, pasti dah si eta gitu. Kita nanti pasti dan orang yang hiji begitunya oke, gitu, dikasih penghargaannya juga. Jadi membuat yang siswa yang lain menjadi tidak tepat gitu ya. Kemudian menurunkan kualitas. Iya begitu. Jadi sama ya, menurunkan kualitas pembelajaran gitu. Jadi karena ada embel-embel mendapat penghargaan gitu. Kemudian mematikan kreativitas, di mana tadinya dia mau memiliki ide yang baru, jadi sudah ada itu yang suka dipakainya juga gitu. Jadi mereka tidak mau menggali potensinya, karena yang kadang-kadang yang dikasih penghargaannya yang situ lagi. Jadi pada siswa yang lain dia tidak jadi malas gitu untuk mengemukakan kreativitasnya. Kemudian penghargaannya sebagai penghukum. Ya, di sini penghukum di sini bahwa iya gitu. Jadi itu terus gitu siswanya. Jadi dia merasa terhukum dengan kondisi mereka dia sendiri. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Apakah Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Pernah. Atau Ibu pernah mendengar peraturan sekolah? Nah, peraturan sekolah atau peraturan kelas, tidak boleh buang sampah gitu. Nah, di sini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Dengan keyakinan, maka lebih dapat menggerakkan daripada peraturan atau tata tertib yang selama ini ada, karena bersumber pada keyakinan hati siswa. Dalam membuat keyakinan kelas, dapat kita mulai dengan bersama-sama siswa mengutarakan dan berbagai pendapat bagaimana seharusnya kelas yang kelas yang dapat menyenangkan bagi mereka. Nah, di sini keyakinan itu kalau dulu itu mungkin lebih mengetahuinya peraturan. Ya. Kalau peraturan itu dibuat oleh siapa? Guru ya, dibuat oleh guru. Jadi siswa hanya harus menjalankan gitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu datangnya dari kesepakatan. Jadi dibuatnya oleh siswa itu sendiri. Gitu ya. Jadi tidak hanya guru yang membuat, tapi secara bersama-sama siswa bersama guru bersama-sama memberikan atau membuat keyakinan apa yang mereka inginkan kelasnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya di sini ada tata caranya bagaimana. Kemarin saya juga alhamdulillah sudah buat, ini sudah dipampang, yaitu keyakinan kelas 6 di situ. Kemarin sudah buat. Ibu-ibu itu bisa kita gunakan di kelas. Kadang-kadang siswa itu kalau misalnya ada yang menang buang sampah di mana wae, itu kadang-kadang siswa terus-menerus suka melakukan. Tapi memang butuh waktu ya, tidak bisa langsung gitu ya, butuh proses yang lama. Tetapi dengan kesabaran kita harus terus menuntun agar siswa merubah hal
yang positif. Yang pertama Ibu, yang kemarin saya sudah lakukan itu kita berdiskusi dengan siswa. Ayo kita jangan dulu misalnya menceritakan keyakinan kelas, disederhanakan kata-katanya, misalnya impian apa yang kamu inginkan dari kelas, atau kelas apa yang kamu impikan, misalnya gitu. Bu, saya mah gak mau saling bully, misalnya gitu ya. Sok tulis. Nah, siswa itu nanti disuruh mencatat, dikasih kertas, nanti buat ditempel gitu ya. Satu orang satu, kemukakan pendapatnya, kemukakan impiannya, impian kelasnya seperti apa. Nanti dibagikan satu orang satu itu menulis. Misalnya, Bu, saya mah gak mau saling bully, boleh. Bu, saya mah kelasnya pengen bersih, silakan. Bu, kelasnya misalnya pengennya tidak ribut terus, ya silakan tulis sesuai dengan apa yang mereka impikan atau apa yang mereka inginkan. Dari situ sudah dituliskan, kita rumuskan menjadi keyakinan dari impian-impian siswa-siswa di kelas, kita rumuskan menjadi keyakinan, gitu ya. Apakah kan kalau di peraturan mah jangan buang sampah sembarangan, kadang-kadang kan siswa menulisnya seperti itu. Nah, kita rubah, kita rumuskan keyakinannya menjadi bahasa yang positif, menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan ada kata jangan, gitu. Dilarang, itu diganti, dirubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Kalau kata jangan kan kadang-kadang itu justru menantang siswa untuk berbuat, gitu ya. Tetapi kalau kita rubah ke hal positif, insya Allah dengan berjalannya waktu mereka sendiri pemikirannya akan berubah dengan sendirinya. Kemudian sudah ditinjau dan ditempel, nanti ditempelkan keyakinannya seperti apa, kemudian dirumuskan keyakinannya seperti apa, kemudian kita bikin, tadinya dirubah ya. Nah, sudah terus disepakati oleh siswa itu sendiri. Bagaimana misalnya, Bu, kita jangan saling membuli. Nah, masuk lagi jangan saling membuli apa? Saling menghargai misalnya. Tulis saling menghargai. Bagaimana sepakat? Nah, itu disepakati oleh bersama. Tidak hanya oleh diri kita sendiri. Itu ya, tidak hanya oleh guru. Gak boleh membuli, nah itu jangan. Tapi atas kesepakatan bersama. Kemudian kalau sudah sepakat dari berbagai keyakinannya, lalu ditandatangani oleh siswa. Kenapa ditandatangani? Itu untuk bukti bahwa mereka itu betul-betul menyepakatinya dengan kesadaran sendiri, gitu ya. Dan terakhir oleh ditandatangani oleh guru, ya kita. Kemudian kita pajang untuk ketika ada perbuatan keyakinan kelas itu dilanggar, kita kembali mengulas. Kan kita misalnya ada siswa misalnya buang sampah sembarangan, kita tanya kesepakatan kita bersama itu apa. Jadi diingatkan, gitu ya. Oh iya Bu, gak boleh buang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya ya. Dia akan mengingat kembali kesepakatan kelas yang kita buat gitu ya. Nah di sini ini adalah bukti kemarin saya lakukan keyakinan kelas di kelas 6 gitu ya. Ini ketika membuat ruang diskusi, kemudian ini untuk mereka mencatatnya dengan impian-impian kelas yang mereka inginkan, kemudian mereka untuk menempel atau merumuskan keyakinan kelas, kemudian ditinjau ulang apa saja yang akan disepakati keyakinan kelasnya, kemudian membuat pernyataan keyakinan kelasnya yang tadi itu ya, yang jadi kalimat tadi ada kata jangan, itu dirubah menjadi kalimat positif, itu dirubah menjadi pernyataan keyakinan, kemudian nanti ditandatangan oleh siswa dan terakhir dipajang. Gitu ya. Dipajang itu bertujuan untuk mengingatkan bersama-sama siswa dengan guru untuk melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas secara bersama-sama dan dilakukan dengan sadar. Bagaimana yang perubahan yang dilakukan oleh kelas 6, terutama yang saya lakukan, memang butuh proses ya Ibu, tidak langsung merubah karena ini kan bagi siswa dan bagi saya sendiri juga ini hal baru gitu ya. Tetapi alhamdulillah ini baru masuk sekolah itu baru mau 3 minggu ya, mau
Alhamdulillah di kelas itu memang ada perubahan. Betul, tenang. Ketika ada pelanggaran saya langsung memberikan mengingatkan. Ini kan kesepakatannya sudah dilakukan. Apa kesepakatannya? Jadi yang muncul kesepakatan pasti bukan dari kita, tapi dari anak sendiri. Oh iya ya Bu, jadi menyadari. Akhirnya siswa itu bertanggung jawab. Tapi memang butuh proses ya, tidak serta-merta langsung dilakukan dengan hikmat, dengan tanggung jawab tidak. Ada masih siswa yang lain yang melanggarnya. Tetapi kita harus terus berusaha menuntun dengan sabar agar berjalan budaya positif ini atau keyakinan kelas yang mereka sepakati bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas, gitu ya. Di sini sudah terlihat tadi ya, kalau peraturan itu selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Ya. Nah kalau keyakinan kelasnya berarti mereka siswa itu harus bertanggung jawab. Gitu ya. Kemudian dilarang, nah, peraturan kan kata dilarang, gitu ya, mengganggu orang lain. Nah, dalam keyakinan kelas itu dirubah menjadi kalimat positif, gitu ya, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, mulai ya, itu masuknya atau bisa menghormati atau disiplin, bisa, gitu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti kita harus mengutamakan keselamatan, gitu ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau di sini mah ya enggak ya, misalnya dilarang merokok, itu kan kalimat positif. Nah, kalimat positifnya itu menjaga kesehatan, gitu ya, kesehatan pada diri kita sendiri. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ya berarti itu sama, menghormati, bersabar juga sama ya. Kemudian menggunakan masker, termasuk keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya berarti kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor di luar, gitu ya. Nanti untuk keamanan, karena kalau berlarian siswa juga kan akan bertuburkan atau bagaimana, akan mengancam keselamatan mereka sendiri. Nah itu jadi antara peraturan dan keyakinan itu ada perbedaannya, di mana peraturan biasanya ada kata larangan. Ya. Kalau keyakinan itu diubah menjadi kalimat positif. Perbedaannya seperti itu. Nah sekarang sudah jenuh ya. Sekarang speaking lagi satu lagi ya, speaking sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Ini tentang speakingnya angge bahasa Sunda anu lemes. Kadang-kadang siswa itu tidak bisa pakai bahasa Sunda anu lemes, kan orang Sunda tapi kasar. Nah ini adalah pembelajaran ke siswa tapi menggunakan speaking atau musik. Jadi menyenangkan bagi siswa. Silakan ibu-ibu bisa berdiri untuk mengikuti gerakannya. Nah ini cocok buat kelas berapapun ya. Dan sini boleh bergerak dulu untuk meregangkan otot-otot ibu-ibu. Ya. Sambil memeragakan ya. Mas takat tak, mas takat tak, bubur sampean. Mas takat tak,
tanpa mereka sadari itu adalah belajar tentang bahasa Sunda lemes gitu ya. Selanjutnya, nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Nah, di sini ada, boleh dilihat di sini ada gambarnya di sini, pengertiannya. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup di mana kita membutuhkan makan dan minum untuk bisa bergerak, untuk bisa belajar. Nah, sama siswa juga ya, diharuskan kita selaku guru selalu mengingatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Itu adalah merupakan salah satu kebutuhan bertahan hidup supaya siswa ketika belajar konsentrasi, semangat, memiliki tenaga gitu ya, memiliki tenaga untuk belajar gitu ya. Dan kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih atau love and belonging gitu ya. Betul, kita sering lihat gitu ya di kelas, kadang-kadang siswa tuh bertingkah. Ada yang selalu mendekati kita, ada yang caper, pengen diperhatikan. Nah itu kita perlu identifikasi. Kenapa dia berbuat seperti itu? Terkadang kan kalau sekilas kunaon sih budaknya menipakon gitu ya, atau menicentil gitu. Ternyata itu tidak nakal sebenarnya anak itu, tapi kita hanya butuh memperhatikan, hanya butuh mengidentifikasi kebutuhan apa yang tidak mereka penuhi di rumahnya. Mungkin lihat latar belakangnya, kita identifikasi apakah di rumahnya dia tidak memiliki mendapatkan rasa kasih sayang yang penuh dari orang tuanya. Kita bisa lihat terkadang sering ya, wah ternyata tinggalnya sama neneknya karena butuh perhatian. Nah, itu berarti ada kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh siswa itu sendiri. Kemudian penguasaan, di mana penguasaan kadang-kadang di sekolah ada ngajeker, oh Roma kuat, hebat. Nah sebenarnya itu tidak nakal juga, hanya mungkin sisi kebutuhan penguasaannya itu dia tidak terpenuhi gitu ya. Atau di rumah terlalu dimanjakan, anak satu-satunya misalnya gitu, jadi merasa dia lebih dari yang lain gitu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, kebebasan. Nah di mana kebebasan di sini kita harus memberikan kebebasan kepada siswa tentang cara belajar, minat, bakat gitu ya. Bukan berarti kebebasan bayar kemana-mana, oke, bukan ya. Tetapi minat bakatnya kita tidak boleh membatasi. Misalnya ini mah senangnya seni, oh berarti kita arahkan ke keseniannya berarti. Oh ini mah senangnya belajar, oh berarti dia lebih ke kognitifnya bagus. Jadi setiap orang memiliki kemampuan dan minat bakatnya masing-masing gitu ya. Itulah yang dinamakan kebutuhan dasar untuk kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan atau fun, di mana siswa memiliki kesenangan terhadap apa yang mereka inginkan. Ya. Tidak boleh kita juga hampir sama ya. Jadi jangan membatasi kreativitas siswa. Kita hanya menuntun. Terkadang kita merasa budaknya penurut gitu ya. Merasa kita anak tuh gak nurut. Padahal bukan gak nurut, karena dia memiliki keinginan. Karena mereka keinginan sendiri, hanya kita tidak tahu gitu ya. Kita hanya perlu mengarahkan dan menuntun minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian yang selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah dari posisi kontrol 5 ini, di sini ada penghukum, guru sok ngahukum misalnya ya, terus membuat rasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, dan manajer. Nah di sini ada ilustrasi contohnya bagaimana perilaku penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau serta manajer di videonya ya. Ibu silakan simak dan perhatikan, berada di posisi mana kita? Penghukumkah, rasa bersalahkah, temankah, manajerkah, gitu ya. Kita lihat videonya, ambil
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Alhamdulillah ya, dari video contoh 5 posisi kontrol tadi, posisi manakah yang sering atau pernah Ibu lakukan? Coba. Dan apa yang sering? Penghukum, apalagi? Membuat rasa bersalah. Betul ya, sama ya, tidak hanya Ibu, saya pun ya, saya pun pernah merasakan di posisi kontrol seperti itu. Tapi ternyata hal seperti itu harus diperbaiki ya, dengan idealnya posisi manajer. Ternyata ya, idealnya kita harus memposisikan sebagai manajer bagi siswa-siswi kita, di mana kita harus menggali kemandirian siswa agar tercipta siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi di sini ada rangkaiannya dari 5 posisi kontrol itu dengan restitusi. Apakah pernah mendengar Ibu restitusi? Nah, di sini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini erat kaitannya dengan posisi kontrol Ibu, Bapak sebagai guru. Bagaimana memecahkan masalah yang ada di kelas Ibu Bapak masing-masing, gitu ya. Di sini di restitusi. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di restitusi ini salah satu pemecahan masalah yang terjadi di siswa-siswi kita di kelas, gitu ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan
teman gitu ya. Asalnya tidak baik menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada murid kita gitu ya, tanpa paksaan. Mau seperti apa untuk memperbaikinya? Kita tanyakan, tawarkan mau seperti apa, dengan tujuan untuk merubah perilakunya dengan keinginannya sendiri, tanpa kontrol kita. Kamu harus begini, itu nggak boleh. Jadi silakan mereka memiliki caranya sendiri. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi guru bertugas menuntun kesalahannya, menyadari kesalahannya untuk lebih baik, gitu ya. Menuntun kita hanya menuntun murid mengakui, gitu ya, menyadari kekeliruan atau kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mereka menyadari tindakannya sendiri, gitu ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, jadi adalah menyadari mereka hampir sama, gitu ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menggali karakter murid, menciptakan karakter murid atau mengarahkan karakter murid ke hal yang baik. Tadinya tidak kurang baik menjadi lebih baik, kita arahkan karakternya. Kemudian restitusi menguatkan. Jadi menguatkan siswa akan perubahannya ke hal yang lebih baik, kita kuatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, gitu ya. Kita memberikan solusi, kita berdiskusi untuk menciptakan solusi bersama murid itu sendiri. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksud di sini adalah ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita kembalikan ke kelompoknya, kelompok yang lebih baik. Jadi kita restitusi, kita arahkan ke hal yang lebih baik, kita kembalikan supaya anak siswa kita tidak merasa minder. Oh, saya mah dijauhi gitu. Itu tidak akan merasa minder. Kita kembalikan ke ke kelompok yang lebih baik. Nah, di sini ada perbedaan hukuman yang tadi ya, konsekuensi dan restitusi. Di mana hukuman ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu adalah termasuk identitas gagal. Jadi kalau hukuman itu termasuk identitas gagal bagi siswa. Nah, di sini kalau sanksi atau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan kalau restitusinya adalah merupakan pilihan. Kita memberikan pilihan kepada anak didik siswa kita mana yang mereka pilih sesuai dengan karakter mereka sendiri, gitu ya. Kemudian itu untuk sanksi atau konsekuensi serta restitusi itu termasuk identitas berhasil atau sukses. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak pada jangka waktu panjang. Pasti ya, ketika kita waktu SD saja atau SMP atau SMA pernah kita dihukum oleh guru kita. Ingat tidak sampai sekarang? Ingat. Betul? Pernah dihukum gitu ya. Pernah dijewer, dimarahi, ingat sampai sekarang. Termasuk berarti identitas gagal. Jadi kita merasa minder gitu ya, tidak percaya diri. Nah, itu yang ditimbulkan. Kemudian untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Kemudian untuk restitusinya menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Jadi kita kuatkan murid kita, itu adalah proses yang sangat panjang gitu ya. Kemudian untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan ya. Kalau misalnya hukumannya itu mendapatkan keadilan, bukan hak kita sebagai guru, tetapi sebagai keadilan itu berhaknya pihak kepolisian ya, pihak berwajib. Itu bukan hak kita menghukum siswa-siswa kita ya, tetapi kita harus menuntun ya. Kemudian untuk sanksinya, korban bisa diabaikan gitu ya kalau konsekuensi. Tetapi kalau di restitusi itu korban dapat ganti seperti apa? Tadi perbuatan yang salah gitu ya, bisa menjadi diganti menjadi perilaku yang lebih baik gitu. Kemudian
murid atau anak akan tersakiti. Betul, tersakiti di hukuman, nyeri hati. Jadi pendendam, dendam itu dalam hati. Dan berkelanjutan, Bu, ya. Tidak hanya ketika anak-anak tetapi berkelanjutan sampai tua gitu ya. Kemudian untuk sanksinya, murid akan dibuat tidak nyaman, dan untuk direstitusinya, murid mendapatkan penguatan untuk hal yang lebih baik. Dikuatkannya oleh siapa? Ya oleh kita sebagai guru. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat, betul. Coba Ibu perhatikan, ketika saya juga ya sama ya, sebelum mengenal restitusi, itu ketika memarahi anak bukan menjadi tunduk dan patuh, tapi takut, tetapi berbuat kembali lagi seperti itu. Jadi perbuatan yang pernah dilakukan itu dilakukan lagi, berulang, gitu ya. Jadi agresif, lebih menantang itu anaknya, jadi dilakukan lagi. Kemudian untuk konsekuensinya, penguatan hanya berlahan dalam waktu jangka pendek, dan untuk restitusi masalah terpecahkan. Kita cari solusi sama-sama dengan murid kita. Nah, kemudian sistem dihukum, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, betul. Seperaturan sehebat apapun peraturan, kalau anak tidak merasa takut, itu tidak akan berhasil. Percuma, gitu ya. Reksa dalam kumaha tetap anak tidak takut, gitu ya, tidak akan berhasil. Kemudian sanksinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus bagi guru. Untuk restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita gali supaya anak menjadi lebih bertanggung jawab atas kesalahannya. Gitu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, gitu ya, untuk hukumannya. Kemudian untuk sanksinya membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi dalam memecahkan masalah tidak hanya satu itu saja, Bu. Jadi berkelanjutan, kita perhatikan, kita pantau. Ya, setelah direstitusi itu tidak restitusi sudah, tidak, tapi kita berkelanjutan untuk memperhatikan anak. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, kalau hukuman kamu itu harus begini, kamu itu tidak boleh begini, kalau hukuman begitu. Tuh, kalau konsekuensi apa peraturannya? Tadi ya di video ada ya. Mampukah kamu melakukannya? Gitu ya. Terima kasih. Tapi kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi ditanyakan pilihan kepada siswa itu sendiri. Jadi siswa yang memilih mau seperti apa perubahan yang mereka lakukan. Kemudian untuk yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan, betul. Jadi benci, sebelnya. Jadi akhirnya terus dilanggar peraturan yang ada di sekolah itu. Kemudian kalau sanksi, murid akan menghormati peraturan, hanya sebatas menghormati, gitu ya. Tetapi kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain, gitu ya. Itu untuk perbedaan hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Di mana hukuman termasuk identitas gagal, kemudian sanksi atau konsekuensi dan restitusi itu termasuk identitas berhasil. Gitu. Nah, di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu berkaitan erat dengan permasalahan yang terjadi di kelas, gitu ya. Di mana permasalahan itu harus dipecahkan melalui 5 kontrol, salah satunya memposisikan 5 kontrol tadi sebagai manajer. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu kata kuncinya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah di situ untuk memvalidasi tindakan yang salah, kata-katanya atau yang termasuk validasi tindakan yang salah itu kamu tentu, gitu ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu termasuk validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan atas apa yang kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti itu. Nah
di sini berarti perlunya kita melakukan keyakinan kelas, gitu ya, untuk menyadari siswa agar bisa menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada lagi penerapan segitiga restitusi. Coba Ibu perhatikan bagaimana kita harus lakukan ketika ada permasalahan di kelas kita sendiri. Untuk di restitusi itu langkah-langkahnya seperti apa? Lihat ya contoh penerapannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Kembar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini,
kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan.
tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasannya agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, alhamdulillah ya. Tadi sudah melihat bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Ternyata langkah-langkah segitiga restitusi itu tidak harus dilaksanakan secara tiga-tiganya, tergantung dari berat ringannya permasalahan yang terjadi di kelas, gitu ya. Jadi ibu tidak harus misalnya semuanya dilakukan. Kalau misalnya berat, berarti perlu dilakukan secara menyeluruh. Kalau misalnya permasalahannya ringan, satu langkah saja sudah cukup, gitu ya. Kemudian ini selanjutnya ini sebenarnya sudah ada ya di video untuk menstabilkan identitas. Ini adalah langkah-langkah apa yang diharuskan guru untuk menstabilkan identitas ya. Di sini sudah terlihat. Kemudian yang selanjutnya untuk memvalidasi kebutuhan yang diberikan siswa juga sama. Ini adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan bermakna apa yang akan disampaikan oleh guru, gitu ya. Nah di sini untuk menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan. Nah di sini ternyata perlu adanya keyakinan kelas dilakukan di kelas ibu-ibu dan bapak masing-masing, gitu ya, untuk supaya kedepannya ketika ada kesalahan atau hal apapun itu bisa dilakukan dengan baik, gitu. Makanya silakan bagi yang belum, ibu bisa mencobanya di kelas ibu masing-masing untuk melakukan keyakinan kelas, gitu ya. Nah di sini juga saya pernah mempraktikkan keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Bagaimana permasalahan itu terjadi dan mengikuti langkah-langkah yang sudah dicontohkan, gitu ya. Dan alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Terima kasih ibu bapak guru yang hadir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Tetapi sebelum ditutup ada sesi tanya jawab dulu ya. Barangkali dari awal sampai akhir ibu ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham dengan materi yang disampaikan, silakan untuk bertanya. Ada? Ada tidak? Enggak? Ada yang bertanya? Sudah cukup atau sudah mengerti? Masih oh iya, masih bingung ya. Nanti bisa belajar ya. Nanti ibu bapak ketika terjadi permasalahan, kita tidak hanya melakukan restitusi itu sendiri. Kita bisa berkolaborasi. Misalnya ada permasalahan di kelas 1, bisa berkolaborasi dengan guru kelas 2 dan guru yang lainnya. Bagaimana memecahkan masalah dengan menggunakan restitusi tersebut. Jadi tidak harus ada permasalahan misalnya di kelas 4 dipendam sendiri. Tidak perlu, Bu. Silakan berbagi, berkolaborasi dengan
guru yang lainnya agar permasalahan menjadi ringan gitu ya. Bagaimana solusinya agar mendapatkan solusi. Baik, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan hari ini ilmu yang Ibu Bapak dapatkan bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Bertahap lah Bu ya, semuanya juga tidak harus langsung gitu ya. Yang penting konsisten. Kita menuntut siswa-siswi kita menjadi manusia-manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yun Fitriani dari SDN Sanca 3. Setelah saya mengikuti Diseminasi Budaya Positif dengan Ibu Ii Yulia Fitriani sebagai CGP Angkatan 8 dari SDN Karamadu, ternyata alhamdulillah saya mendapatkan begitu banyak ilmu. Selama prosesnya itu banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Dari itu segitiga restitusi dan keyakinan kelas, saya mendapatkan ilmu sehingga mungkin nanti bisa saya terapkan di kelas saya. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari kawan saya ini benar-benar bermanfaat baik untuk diri saya dan teman-teman yang lain. Semoga kami bisa mengikuti apa yang menjadi arahan dari beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sri Yulia dari SDN Karamadu. Kebetulan rekan kerja dari Ibu Yulia yang kebetulan mengikuti CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Subang. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif, alhamdulillah di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan, seperti segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Ternyata budaya hukuman itu tidak baik. Mudah-mudahan ke depannya setelah mengikuti diseminasi ini saya bisa mengimplementasikannya di dalam kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.